Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita sudah melewati 10 hari pertama. Tentu rasa syukur ini tetap kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita sampaikan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini sebenarnya melatih kesehatan dan iman. Kalau ada orang yang kesehatannya bagus tapi imannya kurang, biasanya puasanya kurang sempurna. Tetapi kalau ada orang yang walaupun fisiknya sebenarnya tidak sempurna tapi imannya kuat, insya Allah puasanya terus. Apalagi kalau kesehatannya bagus dan imannya kuat, tentu tidak ada masalah. Hadirin, itu puasa bagi orang yang kaya dengan yang miskin sama. Wah, tapi ada perbedaan sebenarnya. Sama-sama merasakan haus dan lapar. Orang kaya ketika puasa ya rasakan haus juga, lapar juga. Pejabat juga begitu, walaupun masyarakat biasa juga begitu. Tetapi yang membedakan antara si kaya dengan yang si miskin, kalau si kaya tentu dia berpikir sebentar berbuka puasa makan apa ya? Tetapi kalau si miskin lain, sebentar berbuka apa yang dimakan, kasihan. Nah, inilah kegunaannya zakat dan sedekah, agar nanti pada akhir Ramadan insya Allah kita sama-sama merayakannya dengan senang hati antara yang berada dengan yang tidak, insya Allah. Hadirin, pada subuh hari ini saya akan menyampaikan suatu kisah. Ini kenyataan. Kisah ini waktu kami tugas di Lubuk Banggai dulu, karena kami lama di sana, kurang lebih 10 tahun. Itu di kantor polisi ada telepon diletakkan dalam suatu ruangan. Ini komandannya supaya tidak banyak dipakai ini telepon, dia belikan box. Kemudian box itu digembok. Setelah digembok, komandannya buang itu kuncinya. Suatu ketika akhir bulan, ini pemakaiannya melonjak sekali, juta. Padahal ketika itu
paling puluhan ribu itu, kalau ya enggak sampai 100-an lah kalau, tapi ini loh kok sampai juta. Komandan heran. Kemudian saya dipanggil, Pak, jangan-jangan Telkom ini kurang jujur. Wah tidak Pak, kenapa pemakaiannya begini? Saya bilang, oh gampang, kalau mau mengetahui saya akan printkan hasil percakapannya. Oh iya, saya printkan, saya bawa ke kantornya. Ketika dia lihat, wih banyak sekali ini, dipakainya hampir semalam suntuk ini. Dia katakan kepada saya, bagaimana supaya saya meyakini bahwa telepon ini dipakai? Saya bilang, oh gampang Pak, saya hubungkan kepada yang dituju, nanti Bapak tanya. Bapak kan polisi, lebih tahu bagaimana interogasi orang-orang yang ini. Oh iya. Nah, saya hubungkan kepada nomor yang selalu dituju. Kemudian yang dituju itu di daerah Nusa Tenggara sana. Maka saya hubungi telepon yang itu, yang selalu dituju. Ini Pak Komandan ini tanya, Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, jawabannya kencang. Nah ini Pak Komandan tanya, Bu, apakah sering mendapat telepon dari Lubuk? Ibu ini dengan bangganya mengatakan, wah iya Pak, sering, bahkan kalau setiap malam itu kayaknya, karena ada calon mantu saya di situ polisi katanya, calon mantu saya namanya ini, wah dia sebutkan. Maka yakinlah Komandan. Bagaimana Pak, sudah yakin? Oh iya. Kebetulan ada 2 orang yang selalu pakai. Bagaimana caranya dia pakai? Rupanya gembok itu dia rusak, dia ganti dengan gembok yang sama, tapi dia pegang kuncinya, jadi selalu dia buka, dia pakai. Ini komandannya bilang, bagaimana ini? Saya bilang, kalau Bapak tidak bayar, ya saya buatkan SPH, surat pengakuan hutang, saya akan tagih di kantor pusat. Tapi ingat, jabatan Bapak itu goyang. Terus jalan keluarnya bagaimana? Saya bilang, adakah kooperasinya ini polisi di sini? Oh ada Pak. Oh gampang, panggil polisi itu yang 2 orang, suruh pinjam di koperasi, lunasi ini, beres. Maka komandan tadi itu dia panggil polisi yang dinas malam tadi malam, kebetulan dia berdua dipanggil menghadap. Ditanya, kamu sering pakai telepon ini? Oh pertamanya enggak ngaku. Oh, enggak Komandan. Lah jangan bohong, ini ahlinya, ini ada di samping saya, ini yang kau sering pakai ke sana tuh. Oh mengaku. Maka disuruhlah dia pinjam di koperasi, berdua itu baru dia lunasi, nanti gajinya dipotong, selesai persoalan. Tapi yang polisinya ini disiksa. Kamu keluar ke tiang bendera sana, hormat terus, siang bolong hormat sampai maghrib baru selesai. Hadirin, apa yang terkandung dalam riwayat ini tadi, bahwa sesungguhnya yang namanya kebohongan ataupun kejelekan disembunyi bagaimana akan ketahuan juga. Sama seperti ini anak pejabat yang bikin ulah, cuma dia yang bikin ulah, terbongkar semualah kejahatan yang ada pada instansi bapaknya dan bapaknya juga, pasti akan ketahuan. Hadirin, masih ada satu lagi riwayat, agak lucu juga ini. Masih di kantor polisi itu, kami letakkan 1 nomor telepon di pos penjagaan
yang nomornya 110. Ini telepon gratis kepada siapapun yang bisa menghubungi, artinya tanpa pulsa. Karena belum ada HP waktu itu, jadi anak-anak gunakan telepon umum. Dia pakai telepon umum 1110 tersambung ke polisi. Ini polisi sering dikadali sama anak-anak. Dia nelpon, "Pak polisi," macam-macam dia katakan. Dia kata busuklah polisi, macam-macam. Ini si polisi yang terima, begitu dia dengar, waduh kurang ajar ini, dia tutup lagi. Selalu berdering begitu. Suatu ketika berdering lagi, ini polisi tanpa dia sadari marah, langsung diangkat telepon. Dia bilang, kau bajingan, saya tembak kau nanti. Kebetulan yang menelpon adalah komandannya. Masya Allah. 15 menit kemudian komandannya datang. "Siapa yang piket malam ini?" "Siap komandan, saya." "Kau bilang saya kurang ajar tadi, aku mau tembak saya." Wah, dia tidak sadar bahwa rupanya yang nelpon itu bukan lagi anak-anak yang nakal tadi, komandannya. Terpaksa kena sanksi. Apa boleh buat, karena di kantor polisi sana itu di bawah pos ada mengalir sungai. Tengah malam disuruh mandi di sungai, turun kau berdua, turun ke sungai, sampai pagi kau di situ. Malah Pak polisi itu pernah katakan, "Pak, bagaimana kalau itu telepon itu jangan bebas pulsa?" Maksudnya harus pakai pulsa kalau mau nelpon 1110. Saya bilang, "Wah, itu tidak bisa, Pak. Tidak boleh, karena aturan kami di Telkom itu layanan publik. Jadi ada gangguan keamanan apa segala, bel 1110 tanpa ada uang, tanpa apa bisa nyambung." Nah, ini cerita apa lagi yang terkandung dalam peristiwa tadi? Hendaknya apabila kita dinakali sama orang, dilempar batu sama orang, dihujat pun dia apa, hendaknya kita tetap berbuat baik kepada orang itu. Kalau kita dilempar batu, lemparlah dia dengan pisang, karena pasti akan berdampak kepada kita kembali. Tadi polisi itu seandainya dia bersifat baik terus, dia terima lah, tidak mungkin dia terima sanksi. Hadirin sidang jamaah subuh yang kami hormati, terakhir masih ada satu lagi. Itu di pegawai telepon terutama, sebenarnya kadang-kadang juga bikin lucu. Lucunya apa? Pengalaman ini di Lubanggai. Ada seorang ibu berdua datang ke kantor telepon. Dulu kan belum secanggih sekarang, HP di mana-mana biar anak kecil. Ini enggak, harus ke kantor. Minta sambung ke operator. Berangkatlah dia ke kantor. Tiba di kantor dia minta sama petugas kami, "Bu, saya mau nelpon ke Jakarta. Ini nomornya." "Oh ya, nanti saya sambungkan." Terus ibu ini tanya, "Nanti setelah saya bicara baru dihitung ya?" "Iya, memang begitu aturannya. Setelah ibu bicara." Maka disambungkanlah ke Jakarta. Begitu tersambung dipanggil ibu ini, "Ibu, silahkan masuk ke kamar 1. Silahkan masuk." Ini ibu entah apa yang terjadi, dia mungkin berita duka apa, dia tanya kepada keluarganya di sana, mungkin bagaimana keadaannya. Dia tanya orang tuanya barangkali apa di sana. Berita yang dia terima bahwa sudah meninggal. Masya Allah, ini yang masuk ke KBU tadinya tidak lama bicara, langsung nangis terus, nangis. Nangis.
Setelah nangis dia kasih adiknya, karena dia 2 orang. Adiknya lagi itu dengar berita duka, dia nangis juga lama sekali menangis. Nah ini operator bingung, lah ini bagaimana caranya ini. Akhirnya lama sekali di dalam, dia keluar, dia tanya, berapa yang saya bayar? Disodorilah itu bukti percakapannya. Wah, dia protes, kenapa banyak sekali? Nah saya bicaranya sedikit. Adik tanya sama ini, oh iya ibu memang bicara sebentar tapi nangisnya lama. Dia bilang, loh masa nangis dibayar? Tadi cuma bilang bicara dibayar, kenapa ini nangis juga dibayar? Dia tidak, karena tidak ada komunikasi. Mestinya pada saat tersambung di situ mulai dihitung pembayarannya. Hadirin sidang jamaah subuh yang kami hormati, terakhir kami minta kepada Bapak Ibu yang punya kendaraan, kiranya sebentar pagi ini yang parkir kendaraannya di STO Raya sampai di Indomaret lapangan sana, kiranya dapat dipindahkan ke tempat yang aman, karena sebentar kendaraan berat itu besar lewat akan menutupi jalan semua, dan kita punya jalan insya Allah akan dilanjutkan pengerjaannya sebentar. Juga kepada warga RT 03 ini kami minta, siapa yang pegang kuncinya portal ini kiranya dibuka untuk sementara waktu, supaya masyarakat kita di sini tidak terhalang apabila keluar, karena banyak yang dari sana mau keluar harus muter ke sana lagi. Ini sifatnya sementara, karena banyak yang telepon saya minta portalnya itu dibuka. Saya bilang ya nanti saya sampaikan dulu, karena sebenarnya RT 03 ini adalah otonomi khusus, tidak seperti RT yang lain. Jadi saya nanti himbau, kalau memang dia mau buka ya silahkan. Tentu saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.